Itu karena baru bangun tidur ya. Ketahuan deh. Halo teman-teman muda-mudi pembelajar bahasa Mandarin. Kali ini kita ngobrol ya. Kita akan mengobrol tentang belajar bahasa online. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan apakah belajar bahasa ya khususnya Mandarin online itu efektif. Kan masih yang menganggap luring lebih efektif. Bagaimana pendapat Hans? Nah, sebenarnya sebelum masuk ke sini kita harus sepakat dulu yang namanya belajar definisinya itu apa? Apa tuh? Apa sih? Belajar tuh apa sih? Belajar itu kan tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Mungkin pakai Mandarin kali diterjemahkan xue. Itu ada pepatah yang bilang, 语言是自己学会还是老师教会? Nah, itu. 是自己练会，不是老师教会。 Itu dia. Nah, itu dia. Okay. Jadi kalau misalnya itu 4 baris kalimat itu aja maknanya semua berbeda, artinya apa? Asumsi semuanya benar. Dan kalau misalnya kita di dalam kelas ada 4 siswa yang berpegang dengan dalil yang berbeda, dia akan berkembangnya dengan berbeda. Nah, kira-kira kalau dari 4 itu, 语言是自己学会 sama 语言是老师教会. Nah, kita ambil 2 ini aja deh. Katakanlah satu murid berpegang bahwasanya dia berkeyakinan bahwasanya bahasa bisa jadi mahir itu karena dia bisa belajar sendiri. Lalu yang satu adalah berkeyakinan harus gurunya yang mahir mengajar sehingga dia jadi bisa mahir juga. Gitu. Bisa bahasa ini maksudnya bisanya karena belajar sendiri gitu ya. Nah, iya. Nah, maka kalau misalnya online, yang mana efektif enggak? Tergantung. Kalau menurut aku tergantung anaknya loh, Sir. Nah, artinya anaknya kalau emang dasarnya mandiri. Anaknya yang belajar mungkin dewasa. Iya. Bisa jadi semuanya gini. Pada dasarnya kalau misalnya orangnya tabiatnya itu memang dia adalah proaktif, online atau offline tidak menjadi masalah kan? Tapi mungkin begini, saya rasa kita masih jawab pertanyaan teman-teman yang meragukan itu online. Khususnya mereka khawatirnya apa? Biasanya pengennya apa? Kalau luring itu punya kelebihan apa yang nggak ada di online? Kalau begitu, kita tanya sama korban dan yang punya berpengalaman aja. Karena kamu yang ngerasakan perkuliahan online ketika COVID, iya kan? Nah, ini. Saya banyak dibilang saya itu angkatan COVID loh. Iya, betul. Karena pas masuk COVID, kita mulai masuk online ya, daring 100% itu saya ingat sekali tanggal 16 Maret tahun 2020. Itu adalah semester genap. Jadi kamu belum masuk tuh, belum. Nah, kamu masuknya 2020 Agustus. Nah, pas-pasan itu udah tutup semua. Ya itu namanya nggak ada pilihan, lu mau nggak mau mesti begitu, gitu kan. Cuman mungkin kalau saya menanggapinya begini, itu efektif atau tidak tergantung juga yang ngajar. Dan saya sendiri berasa nih, waktu saya ngajar itu online itu lebih capek. Lebih capek, kenapa? Karena saya mesti siap lebih banyak. Dulu kan buku, kita ngajar udah lama, berapa tahun, berapa belasan tahun, puluhan tahun. Asal bawa buku langsung ngajar, enak aja, gampang. Tapi menghadapi online, mesti bikin bahan, mesti PPT, mesti ada word-nya, mesti ada apanya. Wah, itu saya berasa capek sekali. Artinya curahan lebih banyak. Tapi saya lihat hasilnya malah lebih bagus. Lebih bagus. Rasanya, iya kan? Iya, betul. Lebih jelas. Oke deh, daripada saya ngomong, kamu aja yang ngomong deh. Testimoni. Nah, coba. Kalau saya sebagai mahasiswa itu merasanya efektif, Mas. Pertama, menghemat waktu. Karena kan nggak harus macet, betul. Karena jarak dari rumah saya ke kampus itu 30 menit, Mas. 30 menit saya ke kampus aja. Iya, jadi kan saya baru bangun, makan, kadang nggak mandi, langsung buka laptop, udah. Nanti langsung ngejelasinnya pakai PowerPoint, atau juga lebih dekat ya, Bang. Betul. Ya. Langsung kelihatan PowerPoint-nya gitu kan. Jadi kalian tuh kalau di dalam ruang itu, kalau di dalam Zoom dan VooV dan sebagainya, kalau yang nggak nyalain kamera itu karena baru bangun tidur ya. Ketahuan deh. Ya dulu pernah ada tuh yang lagi belajar tuh, dia buka kamera, lagi belajar kantuk sampai ketiduran kelihatan gitu kan. Ya nggak apa-apa itu. Terus juga saya rasanya lebih deg-degan loh, karena kan kita bisa dicecer langsung sama langsungnya, dipanggil gitu. Itu dia. Kalau di kelas kita beda ya, kita lebih toleransi di kelas. Baca kamera yang salah kedengeran gitu kan. Tapi kalau ini udah satu-satu,
Nah, itu juga sebenarnya yang saya rasakan tuh diantaranya adalah itu. Ketika kita kalau misalnya kelasnya itu adalah bersifat oral dan siswanya itu disuruh membaca, semua kesalahan setiap individu itu masuk ke earphone kita. Iya. Lebih kedenger jelas daripada dalam kelas kalian baca berjamaah. Ada yang nggak keluar suara, goyang mulutnya aja. Nah, itu. Dan akhirnya kan langsung kebaca. Oke. Si fulan salahnya di sini, si fulan salahnya di sini, si fulan salahnya di sini. Lalu secara kolektif kalian itu dalam kelas ini tuh punya kebiasaan negatifnya yang perlu dihilangkan apa, lalu positifnya yang diperkuat lagi apa. Itu kebaca kalau misalnya online. Memang dia, nah bagi saya dia sangat energy saving. Saya nggak pernah kepikir kalau online itu ternyata mengajar bicara itu lebih efektif. Karena memang betul katakan tadi, dia ngomong langsung, kita kan kedengeran langsung, tanya satu-satu, jawab satu-satu gitu kan. Betul. Kalau di kelas malah ya kayak tadi namanya apa lah di cungsu tuh nggak ketahuan tuh yang mana gitu kan, yang ngomong juga kita nggak bisa apa-apa. Lagi pula waktu kita datang belajar udah keburu capek juga, datang capek. Saya pernah ada mahasiswa yang datang terlambat tuh hari kehujanan, anak laki-laki pakai naik motor datangnya, terus bajunya udah basah, kakinya juga sepatunya basah. Lalu saya nggak bisa belajar, kaki saya sakit. Kenapa? Terlindas mobil. Kaki mungkin lagi dia kan tinggi, kakinya keluar gitu di mobil, kaki untung pakai sepatu bola. Jadi nggak sampai hancur tuh, masih paling gebrak katanya itu mobilnya. Jadi ada kondisi seperti itu dalam kelas. Dia capek, duduk dulu, apa dulu. Nah, kalau di online kan enggak, langsung on time, tergantung gurunya juga ya. On time langsung, kita ngajar nggak pernah tutup kamera tuh, jadi kelihatan jelas gitu kan, biar merasanya ada orang. Jadi dulu kita ngajar bicara susah dan banyak orang mengatakan, ini bagaimana sih bahasa untuk bicara kok pakai online sih, kayaknya orang yang ketemu gimana ngomong. Wah, nggak taunya ini teknologi maju sampai begini, ternyata benar-benar lebih efektif. Cuma mungkin kita pertanyaannya dinulis Hanzi. Nah, dinulis Hanzi bukannya 100% tak sempurna juga. Ada, kalau saya rasa begini, saya katakan ada kelebihannya ya daripada yang luring, tapi juga ada kekurangannya. Kita bahas kelebihannya tadi udah. Masih ada lagi apa kelebihannya? Sebenarnya iya, dia nggak cuma energy saving, dia juga time saving, dan sama sebenarnya gini, kalau misalnya di tangan orang yang teknologinya mumpuni, sarananya lengkap dan canggih dan bagus, tidak terhambat hal-hal teknis, lalu orangnya inisiatif dan proaktif. Ini semua bumbu dapurnya lengkap untuk memasak sebuah kesuksesan. Betul, itu tergantung orangnya juga. Dia curahannya, saya merasa curahan saya itu lebih banyak, lebih consuming, sehingga lebih capek itu. Tapi hasilnya lebih kelihatan sebenarnya. Jadi siapa yang bilang kalau itu online itu nggak efektif, itu saya menyangkal. Iya, karena cuma memang ada ya kekurangannya. Bisa apa? Silaturahmi kali nggak ketemu. Karena buktinya sebenarnya gini. Kalau mau ngomong online nggak efektif, terus abis itu bikin orang malas-malasan atau apa segala macam. Sekarang saya tanya aja, kalian mahasiswa-mahasiswi, ketika dosen di depan, apakah semuanya takut sama dosen sehingga nggak berani tidur? Enggak kok, di belakang banyak yang selonjoran. Dan jadi gini, kalau tabiat manusianya itu memang sudah yang seperti itu, kira-kira ketika dia belajarnya online, dia akan nyalain kamera nggak? Nggak juga. Iya. Sambil nge-game, sambil Mobile Legends bisa jadi, gitu kan? Ya, tapi kalau di kelas luring, kamu di tangan pegangnya HP, dosen juga nggak tahu HP-nya lagi main game atau lagi baca apa. Sama juga kan? Itu dia, makanya jadi kalau misalnya memang ini kembali ke bibit, bebet, dan bobot pada dasarnya. Bibit yaitu apa? Tabiat manusianya sendiri yang sedang belajar itu kualitasnya seperti apa, ya, dan juga kualitas si pengajarnya yang mengadakan pengajaran online ini seperti apa. Itu penting. Nah, kalau bebet di sini apa? Sarananya dan sebagainya mumpuni atau tidak? Serajin-rajinnya dia, kalau internetnya putus-putus ya sama aja bohong. Ya, lagi kalau yang ngajarnya sendiri itu memberikan materi,
cukup apa enggak, Betul. siap cukup enggak. Nah. Kalau dia sendiri materinya enggak seberapa, PPT juga bikin asal jadi, bahan enggak ada. Apalagi kita belajar Mandarin ya, kan perlu pakai Hanbing kan, itu saya rasa enak sekali, tinggal klik-klik aja langsung dapat. Bagaimana kita memanfaatkan teknik informatika yang sekarang begini maju ya, kita manfaatkan. Tapi aku ingat kamu pernah saya tanya, akhirnya kamu lebih senang mana? Luring apa daring? Kamu bilang dulu senang luring, soalnya bisa main sama temen. Oh iya, kalau itu kalau misalnya luring kita selesai kelas ke kantin bareng gitu. Kalau ini kan kita cuma duduk di depan laptop sendirian. Nah, itu kalau mahasiswa. Betul. Tapi bagi teman-teman muda-mudi yang udah pada kerja, itu enak banget daring. Mereka nggak ada waktu untuk dibuang di macet gitu berapa lama. Itu sebenarnya efektif sekali. Betul. Mereka pengen belajar, tapi rasanya itu belajaran lain sama mahasiswa loh. Mahasiswa kayaknya terpaksa deh. Sebagian. Kalau itu dia mau sendiri, dia butuh nih, dia udah mau belajar. Cuman dia masih tak ragu-ragu apakah bisa efektif. Saya katakan seperti yang Hans katakan tadi, itu tergantung materinya, tergantung pengajarnya, dan bagaimana yang ngajarnya. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat efektif, lebih efektif daripada luring bisa kan? Iya. Bisa. Pasti bisa. Iya. Karena kan kalau orang yang udah kerja mereka mau kuliah, mereka kan pertama takut kejar-kejaran waktu sama waktu pulang kerja loh. Nah kalau online kan bisa, misalnya mereka kena macet di jalan bisa buka di mobil, kayak gitu. Ya cuma nggak enak ya goyang-goyang juga ya. Iya. Nggak, bukan masalah goyang-goyangnya sih. Kalau misalnya mobilnya milik sendiri itu masih nggak masalah, kita bisa kontrol. Tapi kadang-kadang kita ada di transportasi umum yang mungkin si pengendaranya itu nggak bisa mengendalikan kendaraan dalam suasana hening sehingga dia putir background sound, musik, podcast dan sebagainya. Dan kalau untuk pelajaran bahasa di mana dibutuhkan dia berbicara dan menyalakan mic, itu menjadi amat sangat terganggu. Ya itu aja, betul. Itu memang ada kendalanya. Ya kendala ada lagi mungkin pembelajar atau siswa-siswa yang internetnya kurang bagus, begitu mungkin laptopnya bagaimana, jadi memang mesti punya modal nih. Itu dia, makanya kembali lagi ke bibit, bebet, dan bobot itu seperti itu. Dan kalau bibitnya bagus, bebet bobot nggak jadi bebet ada masalah, bobot bisa membantu. Karena bobot itu masalahnya kalau di sini konteksnya adalah apa? Information flow-nya. Bibit siswanya bagus, proaktif segala macam, dia terkendala dengan bebet. Masalah sarana fisiknya, dia akan menjadikan itu sebagai alasan atau tidak? Tidak. Dia bisa pergi ke perpustakaan yang ada komputer. Dia bisa pergi ke nebeng ke rumah teman dan sebagainya. Artinya apa? Kalau misalnya dia emang ada niat, tidak ada sarana, bisa dikondisikan, dia akan cari cara. Itulah masalah yang membedakan. Nah, makanya sebenarnya kalau misalnya mau bilang belajar online efektif atau tidak, kalau buat si penerima, jawabannya udah hampir bisa dikatakan mutlak. Hampir mutlak efektif. Ini justru harusnya pertanyaannya itu dibalik kepada si pengajarnya. Lebih ke bobot Anda sebagai seorang pengajar siap atau tidak untuk menjadi bisa efektif di sarana seperti ini. Nah, betul. Itu tantangannya sebenarnya bukan pada yang belajar. Nah, kita sendiri yang merasa lebih capek dan lebih susah mencari data, tapi juga lebih gampang, bukan lebih susah. Naik aja ke Google misalnya. Laki-laki kan ada. Dulu kan nggak seperti itu, ya kan? Nah, maka di situ menjadi timbullah pertanyaan baru dan masalah baru. Kalau gua klik sendiri ke Google dan bisa cari jawabannya dan dapat yang benar, buat apa gua bayar sama ente dan belajar berguru di ruang ini? Iya. Jadi Google-nya, pertanyaannya di sini, value dari eksistensi, nilai dari eksistensi seorang guru di zaman seperti ini dan di kondisi seperti ini apa? Apa yang kau bawa? What do you bring to the table? 你的价值到底是什么？对，你的作用，你的影响，你的角色，没有错。Itu memang menjadi catatan buat kita semua ya. Oke, kita sama-sama jayo ya. Oke. Wah, ternyata beneran efektif ya. Yuk subscribe biar nggak ketinggalan.